Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasbir dhalimin dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasbir dhalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus adalah Ustaz Muhadir, Ustaz Julian, yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, hingga masih bisa menemani kita untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita akan mengawali kaji kita yang baru, yaitu tentang melintasi alam kematian, yang saya kutip dari buku Rihlah Ad-Dar Al-Akhir. Nanti akan kita sampaikan, namun sebelumnya kita sebagaimana biasa saksikan video tentang bagaimana cintanya baginda Nabi SAW kepada kita semuanya, sampai-sampai satu ketika Nabi SAW menangis di depan para sahabat dan ditanyakan, mengapa ya Rasul, aku rindu sama saudara, aku rindu kepada umatku. Terakhir baginda Nabi ternyata menyebutkan bahwa yang dimaksud baginda Nabi SAW, saudaraku, itu adalah kita semuanya, yakni orang-orang yang tidak pernah melihat baginda Nabi SAW lahir jauh setelah baginda Nabi wafat, tetapi mereka semua sangat sayang dan merindukan baginda Nabi SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah kita semuanya.
Oleh karena kita sangat dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita semuanya sangat mencintai, merindukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak videonya. Islam Channel. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ketika itu baginda Rasulullah SAW sedang berkumpul duduk bersama-sama sahabatnya. Di antara para sahabat-sahabat itu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat-sahabat pun terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah mereka mulia, namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi. Mereka itu yang paling mulia ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW tersenyum. Kemudian beliau berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi ada lagi yang mulia dari itu." Para sahabat kembali terdiam, bertanya-tanya, siapa lagi orang yang paling mulia itu? Sehingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu wahai Rasulullah? Apakah kami yang paling mulia itu?" Kemudian baginda Rasulullah SAW memandangi wajah sahabat-sahabatnya satu persatu. Rasulullah SAW tersenyum. Baginda Rasulullah SAW berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Para sahabat terdiam semua. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menundukkan wajahnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW menangis di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat-sahabatnya bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tak hidup denganku seperti kalian. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabat-sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka adalah umatku." Baginda Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis. Sahabat cinta Islam Channel, sekarang coba kita renungkan. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita tergolong ke dalam orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW itu? Lihatlah diri kita hari ini. Kita bangga dengan artis-artis yang menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita bangga dengan para pemain sepak bola dunia yang selalu kita cari tahu kabar tentang mereka. Lalu apakah kita mungkin rindu kepada sosok seorang nabi panutan kita?
Kalau memang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mencari tahu tentang Rasulullah SAW? Sudah ada air mata yang berlinang karena rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Bayangkanlah, ribuan abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada para sahabat-sahabat kala itu bahwa sesungguhnya beliau rindu kepada kita selaku umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah pantas seorang Nabi yang sudah merindukan kita, ia sudah berjanji akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak khusus kepada umatnya, kita sia-siakan cintanya itu, kita sia-siakan rindunya itu, malah kita menjadikan artis, pemain bola dan lain sebagainya sebagai idola kita saat ini. Rasanya cinta Rasul kepada kita bertepuk sebelah tangan, wahai orang-orang yang masih mendambakan idola selain Rasulullah SAW. Renungkanlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari mulai saat ini kita tumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat membuat baginda Nabi Muhammad SAW bahagia, mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi, dan kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, bersama baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan, dicintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, melintasi kematian hingga ke surga atau neraka, di judul besarnya saya ambil dari Global Al-Quran, kemudian berita ila adar akhirat Syekh Ali Abdurrahman. Pokok bahasanya adalah berbicara tentang orang yang cerdas. Di dalam literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan cerdas itu paling tidak ada dua. Pertama, sempurna perkembangan akal budinya. Kesempurnaan itu dipakai untuk berpikir, mengerti dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada tajam di dalam pikiran. Kemudian yang kedua, dimaksud dengan cerdas itu adalah cara otak kita dalam mencari solusi yang tepat dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada. Jadi solusi-solusi yang kita berikan dalam rangka mengambil keputusan, itulah yang dimaksud dengan cerdas. Dua hal ini berdasarkan buku Kamus Besar
bahasa Indonesia. Namun kalau kita simak bagaimana penjelasan baginda Nabi SAW terkait dengan orang yang cerdas itu, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Ali bin Umar qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qultu ya Rasulullah ayyul mu'minin akyasu qala al-hadrum lil mawti dhikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad ulaika humul akyas. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Kata sahabat. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Tarhum lil mauti, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik di dalam mempersiapkan diri. Ahsanuhum lima ba'dahu, paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Berdasarkan penjelasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ternyata orang yang cerdas itu bukan memiliki wawasan yang sangat luas sebagaimana di dalam kamus tadi, mampu memberikan solusi-solusi masalah. Benar itu cerdas, tetapi yang dimaksud baginda Nabi bukan yang itu. Maksud Nabi adalah orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri menyongsong datangnya kematian ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang pasti terjadi, maka termasuk orang yang cerdas kalau kita menyiapkan itu semua, karena akan kita lalui ke sana. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumiit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di dalam surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 68, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Semula kita tidak ada di dunia ini, artinya kita dalam posisi mati, kemudian dihidupkan, dan saat ini kita berada di dunia hidup. Dari mati, lahir dari ibu kita, kemudian hidup di dunia ini, kita menjalani aktivitas kehidupan, dan setelah itu pasti, sekali lagi pasti, karena Allah menyebutkan Kulikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap kaum, setiap orang akan mendatangi ajalnya, tidak bisa dimundurkan waktu sesaat dan tidak bisa juga dimajukan, sudah tentu waktunya. Itulah yang namanya kematian. Dan kita harus, sekali lagi, harus meyakini bahwa
setelah mati ini tidak berhenti, sebagaimana mendapat beberapa orang yang tidak meyakini dinul Islam setelah mati selesai cerita. Asalnya mati kemudian hidup di dunia saat ini, dan pasti kita semua akan mengalami kematian. Kita berada di alam kubur, setelah itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 fase: fase mati, fase hidup, mati, masuk dalam kubur, dan setelah itu di akhir. Empat fase kehidupan ini, 4 fase kejadian ini tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud kafir di sini bukan hanya sekedar tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dinul Islam, tidak mengikuti dinul Islam, tidak hanya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kafir di sini penjelasannya lebih luas, kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk kafir. Mengapa kamu kufur? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Awalnya kita sebelum hidup ini mati, lalu Allah menghidupkan, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Al-Baqarah 28 ini memberikan pemahaman kepada kita 4 fase ini yang pasti dilalui oleh manusia, karena nanti ketika kita mati tidak berhenti di situ, sebagaimana pemahaman kaum ateis tidak mempercayai bahwa nanti ada proses lanjutan. Di 4 hal inilah yang mesti benar-benar kita perhatikan. Kita saat ini ada di dunia, tetapi akan menentukan bila kita sebagai apa kejadiannya diri kita, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, selamat atau tidak kita ketika kita di alam kubur, sampai dengan dihidupkan di akhirat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan syariat agama ini, istiqomah di dalam mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak kita berselawat kepada Nabi dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapan menghadapi kematian. Di dalam hadis
riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa in naja minhu fama batahu aisaru minhu wa lam yanju minhu fama batahu asyadu minhu. Alam kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Jadi di alam kubur itulah sebenarnya ketika kita mati, itulah ada proses kehidupan yang sebenarnya, karena akan menentukan akhirnya kita ada di mana. Pilihannya cuma ada dua. Akhir itu pilihan pertama surga atau pilihan yang kedua neraka. Maka bergantung kepada kita semuanya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang istiqomah untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Jika di sini selamat, di alam kubur selamat, maka sesudahnya akan lebih mudah. Namun jika di sini gagal, di alam kubur gagal, maka sesudahnya akan jauh lebih berat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita senantiasa mengingat kematian. Inilah cara kita agar kita senantiasa dalam posisi terbaik, yakni senantiasa ingat kematian. Bukan hanya ketika kita sedang sakit ingat mati, tapi dalam posisi kita sehat ingat mati. Kemudian yang kedua, terkadang kita mengabaikan wasiat kepada orang-orang yang mesti kita berikan wasiat kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita. Tidak usah kita menunggu sampai tua renta sehingga ngomong aja udah sulit, baru membuat wasiat. Ketika kita sehat, maka sebaiknya selalu kita berwasiat kepada orang-orang yang kita cintai. Wasiat itu bisa terkait dengan amalan-amalan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, kemudian terkait dengan termasuk harta warisan. Nah, itu kita wasiatkan. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ciri orang yang takwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kemudian memohon ampun, dan kita memohon agar diberikan kesehatan supaya kita dapat menjalankan ibadah dengan baik dengan kesehatan yang kita punya. Oleh karena ternyata orang yang sakit itu benar-benar dia menyesal. Kenapa? Karena di saat masih sehat dia tidak maksimal di dalam beribadah, sehingga pada saat sakit dia menyesal karena tidak bisa lagi menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana orang-orang yang sakit, sebagaimana ketika dia sakit. Itu waktu disia-siakan, maka penyesalan yang ada ketika sudah sakit. Dan untuk orang-orang yang sakit, untuk kita semuanya yang diberi Allah cobaan dengan sakit, maka yakinlah penyakit yang diberikan oleh Allah itu pasti ada obatnya. Dan yang terakhir adalah berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Jangan sampai kita punya pikiran yang jelek, yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengeluh terus-menerus. Kuncinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ada pada diri kita saat ini.
Yang berikutnya Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 64 menjelaskan bahwa hadhil hayatud dunya illa lahun wa lahibun wa inna ad-daral akhir lahil hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah senda gurau dan permainan. Senda gurau, permainan terasa indah di dunia, terasa menyenangkan untuk urusan dunia ini, sehingga terkadang kita melupakan urusan akhirat, melupakan urusan kematian. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengatakan. Allah mengingatkan kepada kita kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat, dan di sana kita abadan. Begitu ada di surga maka kita abadan, selama-lamanya ada di surga. Begitu di neraka maka abadan juga di neraka. Untuk orang-orang yang kafir, tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada la ilaha illallah. Untuk kita yang muslim punya iman la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Walaupun kita banyak melakukan maksiat masuk neraka, pada saatnya akan ditolong oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Ali radhiyallahu anhu kepada putranya Hasan ini bagus kita simak. Nasihatnya baginda Ali, wahai anakku, kata Ali kepada Hasan, cucu baginda Nabi SAW, pelajarilah selalu akan kematian. Nasihat orang tua yang bagus, contoh ini nasihatnya Ali. Pelajarilah selalu kematian dan kenalilah sehingga ia tidak mengejutkanmu karena tiba-tiba datang. Di kematian ini tadi sudah saya sebutkan, mengikuti umatnya ajar. Faidahnya dan la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan sesaat. Gak bisa kita menolak ada malaikat mau datang, tak dulu, jangan dicabut dulu, kagak bisa. Kalau sudah waktunya maka diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mencabut ruh, tidak bisa menunda-nunda sebagaimana yang diharapkan orang ini. Ketika sudah diperintah oleh Allah, masa hidupnya habis, apakah dia dalam posisi sakit, apakah dia dalam posisi sehat, lagi berolahraga, lagi makan, lagi karaoke, lagi joget-joget. Kita banyak menyaksikan di video-video lagi enak-enak joget, kakek-kakek joget, mati. Lagi sholat, sujud, dan bangun, mati. Kenapa? Sudah waktunya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa ditunda. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala meninggal itu dalam posisi yang baik. Salah satunya adalah kalau pas sholat, menjalankan ibadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, kemudian
meninggal dalam posisi mengucap la ilaha illallah. Kalau kita mati diawali mengucap la ilaha illallah, kata Nabi, dakhulul jannah, masuk surga. Nah itulah yang kita rindukan. Boleh nggak kita mati dalam keadaan seperti itu? Boleh. Kita minta kepada Allah, matikan udah keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Kita tidak tahu sekarang lagi baik-baiknya iman kita kepada Allah, tetapi pada saatnya kita lagi tidak baik iman kita, dipanggil Allah, maka kita mohon kepada Allah dalam posisi terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedikit saya sampaikan satu slide lagi setelah ini. Orang mukmin yang saleh, bicara mati tadi. Orang mukmin yang saleh bagus, dicintai Allah, dicintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat maut mengeluarkan ruhnya dengan seruan kalimat, wahai jiwa yang baik. Lembut banget itu malaikat. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Allah telah ridho, tidak murka kepadamu. Sudah dikabari ketika roh didatangi keluar, Allah ridho, Allah nggak murka. Kemudian malaikat maut menyerahkan roh tersebut, dikeluarkan roh tadi, kemudian rohnya diserahkan kepada malaikat rahmah namanya. Kita minta kepada Allah agar roh yang keluar dari jasad kita itu segera ditangkap oleh malaikat rahmah, bukan malaikat yang lain. Malaikat rahmah lalu dibawa ke alam arwah. Saat itu pintu-pintu langit terbuka, pintu langit terbuka semuanya, dan roh tersebut disemayamkan di tempat yang tinggi, yakni Illiyin. Ketika roh ke atas, para malaikat mencium bau harum. Siapa itu yang mati? Siapa itu? Siapa? Ketika nama kita disebut oleh malaikat yang membawa ke Illiyin ini, maka betapa bahagianya kita, karena ini kita digolongkan orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa disemayamkan di tempat yang tinggi namanya Illiyin. Sebaliknya orang kafir, pendosa, mau mencabut rohnya dengan bentakan, dibentak kita. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Kemudian malaikat maut menyerahkan roh tersebut kepada malaikat Adam, bukan malaikat rahmat, tetapi malaikat Adam. Orang-orang yang kafir inilah yang akan menerima roh itu, kemudian dibawa ke alam arwah, tetapi pintu-pintu langit tidak mau terbuka, tidak mau dilewati oleh orang-orang yang memiliki dosa banyak, dosa-dosa besar, dan termasuk di situ adalah ada orang kafir. Maka roh itu dihempaskan ke tempat yang paling rendah dan disimpan di dalam siji. Maka 3 pertanyaan. Apa yang harus dilakukan sebelum kematian datang? Apa yang terjadi saat kematian datang? Apa yang Allah berbuat terhadap kita setelah umatnya? 3 pertanyaan ini mesti kita tanamkan di dalam diri kita, dan setiap saat kita menjawab, jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Hasyr 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha
khabirun bima ta'malun. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat yang pada esok. Setiap saat kita merasa berdiri, apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk hari esok, di hari akhirat. Bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sangat menarik karena dihapus dengan kata-kata takwa di depan dan di akhir, dan yang di tengah itu adalah perintah agar kita selalu menyiapkan diri. Tujuannya adalah kita benar-benar fokus di dalam hidup ini dalam rangka menyiapkan kehidupan akhirat. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, sehingga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi sebagai orang yang cerdas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Al-Fatihah. وفنايا كلمة وفنايا عيد المكة يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة بكلمة الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا أشفى يا مالك يا كبير يا رحمن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ومهلا جمالا جمالا محروما وتفرقنا من بريتك والسوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.